أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. اللهم زدنا فيك تحيرا آمين يا رب العالمين. Puji syukur kepada Allah yang maha rahasia, yang maha batin, tapi dia juga maha nyata. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebut dirinya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia zahir tapi dia juga batin. Maka dalam zahirnya ada batinnya, dalam batinnya ada zahirnya. Itulah yang disebut kanz, perbendaharaan yang tersembunyi. Maka atas nikmat inilah nasykurullah alaih, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam kita kirimkan kepada penghulu para ahli ma'rifat, penghulu para nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena jasa-jasa beliau, mungkin siang ini, pagi ini kita tidaklah berkumpul di tempat yang Masya Allah jauh dari Madinah, jauh dari Mekah, tapi orang sini membicarakan ilmunya orang yang berasal dari Mekah dan Madinah itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena berkah jasa beliau kita bersaudara, padahal berlainan suku. Dan saya senang juga sudah dianggap bubuhan Banjar ya. Alhamdulillah. Ini di samping paman ada ayahanda. Beliau ini yang mimpin zikir Naqsybandiah di zawiyah kita di sana. Cuma beliau basicnya sama kayak paman, Pak Lurah. Cuma nggak jadi camat. Kalau Pak Camat, kalau paman dulu kan nggak jadi camat, terus jadi gubernur, kan keren. Nggak jadi camat, tapi malah jadi gubernur. Ya. Itu ilmunya paman tuh. Ajarin kita paman. Dan yang saya hormati zuriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wabil khusus Guru Daudi dan semua saudara-saudara beliau. Ini mohon maaf ulun ndak hafal semua namanya, cuma wajahnya hafal. Beberapa sepertinya ada kesampit kemarin ya. Yang kemarin kesampit, ternyata disampit pun orang-orang buat haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai kesampit, sampai ke Tembilahan buat haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Waktu di Mekah, saya pun dekatnya dengan orang Banjar. Yang mengawani saya, menghantarkan saya ke masyayikh-masyayikh, itu orang Banjar dan orang Patani. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini tidak mungkin kecuali karena berkah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama adinda para santriwan santriwati, semoga istiqomah mendalami warisan-warisan beliau. Dan tidak berhenti di satu titik. Beliau sudah buka ilmu ma'rifat, maka kita wajib mengembangkannya. Jangan berhenti di ma'rifat lama. Ma'rifat ini berkembang terus. Seperti mana pengetahuan sekarang berkembang, maka ma'rifat yang berarti knowledge, pengetahuan mesti berkembang. Kekeliruan sebagian santri dan guru-guru menganggap yang sudah di kitab tidak boleh dirubah. Betul, di kitab nggak usah diubah, tapi dikembangkan. Bukankah Imam Syafi'i mengembangkan mazhab yang berlainan dengan gurunya Malik? Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan mazhab yang berlainan dengan gurunya Syafi'i? Lalu kenapa kita berhenti? Karena banyak hal-hal yang dulu dilakukan, dulu dibuat kaedahnya, tidak relevan untuk zaman ini. Namun ada satu hal, ilmu ma'rifat itu dia relevan di setiap zaman. Namun ini berkembang terus. Jadi ma'rifat Maulana Syekh Muhammad Arsyad mesti kita kemudian kembangkan. Ya? Apakah melalui syarah? Dan itu tidak mungkin kecuali dengan membuka kembali kajian beliau. Ya, saya bersyukur zuriat-zuriat beliau membuka hati dan pikiran untuk mau membuka terbuka. Dan ulun ini siapalah orangnya? Orang Padang, orang Minang, kok berani buka kitab orang Banjar? Ya berani, karena sanad kami juga kepada Banjar.
guru besar kami di Mekah, ya, yang sanad kami ke sana, guru-guru kami dulu mengambil sanad ke Mekah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, itu murid Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten murid dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka Syekh Arsyad itu kakek gurunya Mufti Syafi'iyah dari Sumatera Barat, di sana, di Mekah. Jadi tidak heran kalau kemudian kami pun akrab dengan ilmu-ilmu orang-orang Banjar. Ya. Tanya ayah saya, beliau punya buku perukunan dan beliau bilang ini karya orang Banjar. Maka saya penasaran orang Banjar mana, ternyata inilah zuriat-zuriatnya masih ada. Ini beliau Pak, zuriat-zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi SAW, ruhil arwah, wa ila sadatina sahabah, wa tabi'in, wal awliya'il arifin, khususan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, wa zuriyatihi, wa akhasul khusus Syekh Muhammad Zaini, Abah Guru Sekumpul, wa muridihi, wa muhibbihi. Al-Fatihah. Na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari qaddasallahu sirrahu qala bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Nah, ingat ini bukan kitab hadis, ini kitab ilmu tasawuf. Karena dalam ilmu tasawuf Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mati. Maka sampai hari ini para aulia-aulia ini masih diizinkan bermukalamah dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak termasuk kepada ilmu hadis yang dipahami muhaddisin. Ya, saya kemudian menjamaknya dengan sebutan hadis-hadis ilhami. Hadis-hadis ilhami atau disebut juga hadis-hadis isyari, karena tidak ada di kitab hadis. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Nanti jangan heran guru, akan muncul orang-orang aswaja kemudian memfatwakan sesat ilmu ini cuma karena hadisnya tidak sahih. Dan itu sudah terjadi di jiran, negeri jiran. Ya, ada orang yang megang ilmu beliau ini sama. Itu difatwakan sesat cuma karena hadisnya tidak sahih. Nah, ini memprihatinkan. Jangan sampai di Indonesia MUI terjebak kepada nafsu memfatwakan orang sesat. Jangan sampai, saya yakin guru-guru ini semua pengurus, ya. Lalu dari manakah teks ini? Dalam ilmu hadis ketemu teks ini dalam riwayat Al-Wali Az-Zahid Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Siapa yang berkalam? Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Itu kalam beliau. Yahya bin Mu'az ini salah satu wali yang sering membuka rahasia-rahasia kewalian. Lalu 4 atau 3 abad setelah beliau, datanglah seorang syekh yang ilmunya dikembangkan oleh gurunya Syekh Arsyad di Madinah, yaitu Syekh Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Apa kata beliau? Beliau ini ahli hadis, hafal Sahih Bukhari. Cuma yang gak hafal Sahih Bukhari memfatwakan beliau sesat. Jadi dari dulu orang megang ilmu ini, sunnatullah dituduh sesat oleh ulama-ulama ulama-ulama zahir yang di kalbunya ada kejahilan dan kedengkian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ibn Arabi dia sering bertemu ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bertanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, wahai baginda, kata ahli hadis, maksudnya guru-guru beliau, kawan-kawan beliau, ini bukan hadis engkau. Bagaimanakah wahai Rasulullah? Lalu apa jawaban baginda Rasulullah dalam mimpinya, dalam ruhaninya? Zaka hadisi, itu hadisku. Maka semenjak saat itu Al-Imam Ibn Arabi
mengatakan qala Rasulullah SAW. Ya, maka ini riwayat ahli rohani, bukan riwayat versi ahli hadis. Nih di sini baca kitab hadisnya kitab apa? Apa? Bukan yang ilmu hadis. Matan Baikuni belajar. Apa lagi? Karya apa? Ibnu Hajar, Tadrib Rawi, Suyuti enggak? Oke, yang mukhtasar ya, sudah ringkasan. Ilmu hadis itu khusus hissi, yang didengar, yang dilihat, yang disentuh. Kalau ilmu tasawuf yang dirasa az-zauq, maka hadis menurut ulama tasawuf belum tentu hadis menurut ulama ahli hadis. Nah, ini cara memahami beliau, itu disebut epistemologi. Dari mana mereka dapat ilmu? Ahli hadis dapat ilmu didengar, dilihat. Sedangkan ahli ma'rifat dapat ilmu, mereka pejamkan mata, matikan diri sebelum mati, muncullah rohaninya. Hidup rohaninya, maka hasil itu disebut hadis juga. Sallallahu alaihi wasallam. Mulai faham apa yang hadis disebut ahli tasawuf? Jadi wajar sebagian ahli hadis menghina para sufi, lalu mengatakan hadis-hadis sufi itu maudhu'. Maka ini dibantah oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini punya kitab yang kitabnya kemudian banyak mempengaruhi cara berpikirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahwa hadis dhaif pun bahkan palsu pun sebenarnya ada sumbernya. Sebenarnya ada sumbernya. Nah, ini cara kita untuk membaca teks-teks tasawuf yang menyebutkan hadis tapi sumbernya tidak ada di kitab ahli hadis. Ini hadis menurut siapa? Ahli tasawuf. Gimana? Badan saya yang panas atau pian yang panas ini? Badan saya memang agak sedikit meriang ya malam tadi. Untung masih bisa bangun guru. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan mohon maaf gak bisa pakai suara yang kenceng ya. Begini aja suaranya. Lalu saya ceklah. Jadi ulun kemudian teliti, adakah ahli hadis yang mensahihkan, menilai hadis itu sahih, benar melalui mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada. Siapa imamnya? Pernah dengar Imam Tabari? Pernah dengar Imam Tabrani? Imam Tabrani lebih khusus, beliau berkali-kali mengkonfirmasi kepada baginda Rasulullah SAW kalau mimpi, wahai Rasulullah, hadis ini sahih nggak? Hadis ini sahih nggak? Ini kemudian disebut tashih bil manam atau bil kasyaf. Mensahihkan hadis dengan cara rohani, yaitu mimpikah atau secara zauq atau kasyaf. Dan itu dibenarkan oleh sebagian ahli hadis. Yang tidak percaya nggak apa-apa, yang penting tidak menghina, karena nanti berubah dari ahli hadis menjadi ahli hadas ya? Orang yang suka-suka menghina itu. Apa terjemahan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terhadap hadis ini? Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Ini ada sambungannya sebenarnya. Man arafa rabbahu halaka nafsuhu. Siapa yang mengenal dirinya, fanalah dirinya. Siapa yang mengenal Rabbnya, fanalah dirinya. Maaf. Man arafa rabbahu halaka nafsuhu. Siapa yang kenal Rabbnya, maka fanalah dirinya. Dan teks ini isinya tentang fana dan baqa. Bayangkan buku ini kecil sekali, tapi ini ujungnya Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin salah satu ujungnya ada di kitab ini. Jadi beliau sarikan dari banyak masyayikh. Oleh karena itu kitab kita ini manhaj tasawufnya manhaj Imam Al-Ghazali ya, yang sudah ditajdid oleh Maulana Muhammad ibn Abdul Karim Samman ya. Karena Syekh Samman ini luar biasa, banyaklah ulama Banjar memberi nama anaknya Samman. Benar ya?
Saya menghaulkan kemarin bersama Kiai Jumeri namanya di Sanga-Sanga, Kaltim. Itu orang yang berasal dari Martapura, nama kecilnya apa gitu karena masa Belanda, namanya diganti jadi Muhammad Saman. Muhammad Saman. Banyak yang namanya Muhammad Saman ya. Dan kami alhamdulillah dengan izin Allah dulu dihantar oleh ayahanda saya ngambil tarikat Saman, umur saya baru 11 atau 12 tahun. Kelas 2 Sanawiyah. Kepada Maulana Syekh Abuya Al-Hasan Al-Basri As-Sammani An-Naqsyabandi. Ya. Dan apa yang beliau cerita di sini itu yang saya alami. Baca la ilaha illallah fana, baca la ilaha illallah dapat jazbah. Ya, karena dulu mungkin masih kecil. Jadi belum ada hijab antara kita dan Allah kecuali sedikit. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Nah, jadi ketika orang banyak ngomong ma'rifat, bicara ma'rifat, maka Syekh Muhammad Arsyad berikan ringkasan mengenal Allah. Ringkasan ma'rifatullah yang dulu banyak orang gagal. Ilmu ini sama dengan Datu Abulung. Bedanya Datu Abulung halnya lebih kuat dari makomnya. Hal itu ekstase, gejolak-gejolak rohani saat dia merasakan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau seperti Syekh Siti Jenara dan Al-Hallaj. Itu favoritnya paman itu. Saya ziarah yang mewek duluan beliau. Padahal kita belum nangis duluan. Wah, sepertinya beliau kepercik. Kampungnya paman tuh ya? Bukan? Datu Abulung. Oh beda. Dekat sini. Namun mereka beda ibarat. Kaifiatnya sama. Beda-beda anugerah. Apa kata beliau? Cukup 3 saja cara mengenal Allah. Cara bermula ilmu hakikat itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Kita dicipta dari apa? Nih semua nih pian nih dari apa? Dari api apa dari tanah? Dari tanah. Tanah itu asalnya dari mana? Jadi tubuh kita bersumber dari mana? Itu maksud beliau. Dari manakah asal dirimu? Lalu beliau berikan ringkasan. Ini kalimat pendek tapi selesai sudah. Apa kata beliau? Asal kejadian diri yaitu daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain nur dengan nur Muhammad dengan Muhammad Rasulullah itu beda dimensi, tapi dia juga. Kenapa orang Banjar dulu bilang bukan Muhammad yang dimakamkan di Madinah? Maksudnya jangan sampai kalian menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad. Kemarin kita diskusi dengan sahabatnya paman juga. Siapa paman? Bukan yang samping saya malam tadi. Yang mantan bupati. Pak Mujiat. Teman diskusinya paman. Bupati yang di samping malam-malam minum. Ya. Beliau konfirmasi kepada ulun, apa kata beliau? Tubuh dari benamkan tubuh, fanakan tubuh pada kolbu, benamkan kolbu pada roh, benamkan roh pada nur. Pak Nur Aidi, ya. Staf khusus ya. Teman ngobrolnya paman itu kalau masalah ma'rifat. Ternyata pertanyaannya ngeri-ngeri. Zatul Buhti, Masya Allah pertanyaannya itu ujung-ujung kitab ini. Lalu kami sampaikan, dulu betul orang dahulu menjelaskan kaidah ma'rifat. Tubuh lenyap pada kalbu lenyap pada roh lenyap pada nur. Ternyata dalam perkembangan ilmu ma'rifat,
Allah membedakan antara nur yang merupakan asal muasal alam kun ini, alam kun kauniyah ini, dengan ruh yang ditiupkan. Dalam surat Sa'ad misalnya, inni khaliqun basharan min tin, sungguh aku ciptakan bashar, tubuh yang ini daripada tanah. Tanah itu dari nur, kira-kira begitu kalau dijelaskan. Namun roh tidak. Ketika disempurnakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya rohku. Maka tubuh dicipta, makhluk, khaliqun, maf'ulnya makhluk. Betul? Berarti tubuh ini makhluk, tapi Allah tidak sebut ruh itu makhluk. Allah sebut nafakhtu. Nafakhtu berarti maf'ulnya apa? Manfukh. Dihembus. Apa rahasia maknanya? Wallahu a'lam bis-shawab. Karena cuma sampai di situ Allah memberi. Maka saya membedakan istilah makhluk dengan manfukh. Lalu bagaimana kata mereka? Selain Allah itu makhluk. Itu kata ulama kalam. Kita tanya balik. Sifat Allah lainkah dengan zat Allah? Lain, tak? Apakah sifat Allah itu makhluk? Tidak. Maka tidak. Kalimat kullu ma siwallah makhluk, segala sesuatu selain Allah itu makhluk, itu kaidah ada mustasnayatnya, karena likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Kaidah ini bukan karya Allah, ini kan ijtihad para ulama. Ini dia. Maka mesti dipisah. Tubuhku, darahku, tulangku, dagingku dari ciptaan Allah, dari nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebutkan, adapun ruhku dari hembusan ruhullah Ahmad. Lain nur Muhammad dengan ruh Ahmad. Nah, jangan salah faham. Kebanyakan orang menerjemahkan ruhullah berarti dari zat Allah. Keliru. Ruh kita dihembuskan dari ruhi. Ruhi, rohku. Siapakah nama rohku? Rohku itu Ahmad. Nah, ini ada di bagian belakang disebut Haikal Ma'arif. Coba dibuka. Halaman 15. Nomor 2. Baca Haikal Ma'arif. Ahad Zatullah. Ahmad Ruhullah. Halaman 15. Ya. Nanti gak punya kitab, Cok. Ya. Jadi siapa nama Ruhullah? Ahmad. Maka jika disebut aku tiupkan dari rohku, ada satu istilah Abul Arwah. Masih ingat? Ada Ummul Arwah. Induknya roh Ahmad, bapaknya roh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung ya? Jadi nafakhtu fihi min ruhi, rohku itu namanya apa? Ahmad, bukan Ahad. Kenapa muncul aliran kebatinan yang mengatakan rohku zat Allah? Nah, itu karena dia keliru memahami kata roh, belum ketemu dengan induknya ruh. Induknya ruh bernama Ahmad. Jadi mohon, nah itu kemudian ditambahkan dalam kajian-kajian ma'rifat. Dulu jarang dibahas, tapi sebenarnya ada yang bahas. Ya, Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Oke, kita kembali ke halaman pertama. Itu sebabnya kemudian Al-Faqir letakkan itu sebagai pelengkap memaknai syahadat. Syahadat tidak usah ditambah-tambahi, tapi pemaknaannya perlu ditambahkan, diterjemahkan. Ya, kalau syahadat cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, nanti apa buahnya ini? Yang pertama ini disebut dengan syahadat Nur Muhammad. Nah, jadi yang pertama ini torikotnya apa? Ini hakikatnya bahwa diri kita berasal dari Nur Muhammad SAW. Torikohnya disebut syahadat Nur Muhammad. Apa maksud syahadat Nur Muhammad? Mengembalikan kesadaran diri bahwa diri ini, tubuh ini, tulang ini dari Nur Muhammad SAW. Jadi tubuh kita ini dari apa?
Nur Muhammad SAW. Itulah sebabnya memukul wajah orang itu hukumnya haram. Ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, ya, Bukhari juga ya, di Bukhari guru. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Apa Ar-Rahman ya, khuliqa suratu Adam ala apa? Khalaqa Adam ala suratir Rahman. Ya. Adam tercipta dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat wajah orang harusnya kita kemudian tambah sayang. Bukan sayangnya para jomblo. Nah, itu sayangnya beda lagi tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi sederhananya apa? Makrifat pertama apa? Mengembalikan diri kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambah gimana? Menyadari roh kita ini dari ruh Ahmad. Itu tambahannya, ya. Kedua, nah yang itu boleh dicatat tuh ya. Menyadari roh kita dari ruh Ahmad. Maka dalam sebuah kaidah ma'rifat ada kalimat begini. Ahad datur ruh Ahmad ummur ruh. Ummur ruh itu artinya induk, bukan ibu. Induk. Muhammad abur ruh. Ini jangan dibayangkan bapak ibu nikah, bukan ya. Ini istilah aja. Pernah digunakan oleh Imam Al-Qattani dan imam-imam yang lain. Seperti kedua, matikan dirinya dahulu daripada mati. Maksudnya, matikan dirimu sebelum benar-benar mati. Apa yang dimatikan? Matikan sifat ma'ani kita dalam ma'aninya Allah. Itu mana yang kedua. Sifat ma'ani Allah apa aja? Sifat ma'nawiyah. Qadir, kudrah. Apa lagi? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Nah, coba. Kita ini diberi Allah 7 sifat itu juga. Lalu katakan aku fanakan, aku pulangkan semua sifat-sifat ini, pemberian Allah ini kepada yang punya sifat yang hakiki. Maka kita katakan tiadalah kuasaku kecuali kuasa Allah. Tiadalah kehendakku kecuali kehendak Allah. Tiadalah hayatku kecuali hidup yang diberi Allah. Tiadalah pendengaranku kecuali diperdengarkan Allah. Tiadalah penglihatanku kecuali diperlihatkan Allah. Tiadalah kalamku kecuali dikalamkan Allah. Fil haqiqah, pada hakikatnya adalah Allah. Tapi kita bukan Allah. Kenapa? Kan sudah fana, sudah nggak ada. Nah, ini kekeliruan kebatinan. Hamba jadi Tuhan. Berarti tidak faham bahasanya. Sedangkan bahasanya aku fanakan, aku matikan. Mati itu ghair maujud, udah nggak ada dia. Fana itu berarti dia fanian, habis, halak, hancur, binasalah dia dalam sifat Allah. Bukan berarti dia menjadi sifat Allah. Nah, apa rahasia kalam ini? Kalau Nur Muhammad itu ringkasan syahadat. Kalau ini ringkasan tajalli sifat ma'ani. Ringkasan tajalli sifat ma'ani. Ya. Itu yang disebut mati sebelum mati. Lalu bagaimana dengan mati suri? Enggak masuk. Mati suri itu pengalaman batin. Suri berarti surah, bentuknya mati tapi dia belum mati. Ya. Kalau mati sebelum mati, nah nanti yang kemudian ketika ditalkinkan, diistighfarkan, muncullah kemudian kepasrahan. Maka buah daripada orang ini disebut at-tawakkul wa tauhid. Itulah puncak daripada kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin jilid 4. Bayangkan puncaknya Ihya ditaruh cuma satu paragraf di sini. Begitu beliau sayangnya kepada murid-murid dan zuriatnya. Nah, diringkas. Mutu qabla an tamutu, matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Artinya sebelum sekarat kita sudah mati dulu.
bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan i'tiqadnya di dalam hati. Apa yang kita baca di hati? Kalau bahasa Arabnya la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Sama dengan tadi, tiada daya, tiada upaya kecuali pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini muncullah dua lafaz di situ, zikirnya dua, la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah. Jadi zikirnya apa di sini? La ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Lalu di Nur Muhammad zikirnya apa? Zikirnya persaksian, syahadat. Syahadat itu zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang kuasa dan tiada yang berkehendak dan tiada terus pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Nah, paragraf berikut di halaman ketiga. Dah ngantuk teman? Kan belum tidur. Ketiga, cara belajar hakikat yang ketiga. Ini rahasia Syekh Arsyad Al-Banjari yang merupakan rahasia murid-muridnya sampai hari ini. Kalau masih ada yang mengamalkan. Tapi saya yakin, hakul yakin, di pelosok-pelosok kita ketemu masih ada yang mengamalkan. Semua ini. Yang ketiga, fana sekalian diri. Itu di dalam kudrat Allah dan iradah Allah dan ilmu Allah. Berarti lanjutan daripada yang tadi. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Nah, wajah itu jangan dibayangkan wajah seperti ini wajah makhluk. Wajah Allah itu ada dua arahnya. Satu jamal, satu jalal. Jadi kalau ditulis apa aja wajhullah, jamal, jalal. Tapi jamal jalal ini dihimpun dalam sifat yang disebut sifat rububiyah. Sifat apa? Atau disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Lalu ada lagi wajah yang batin. Nah, itu yang zahirnya. Jadi jamal dan jalal itu zahir. Apa batinnya? Itu zatullah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah illa zatuhu, kecuali zat Allah. Maksudnya apa? Inilah kemudian memunculkan aliran di Nusantara dulu namanya wujudiyah. Di kitab akidah beliau mengkritisi itu. Orang yang berbicara la maujuda illallah tapi dia belum sampai di makom itu. Tiada yang wujud kecuali wujud Allah, tapi dia masih merasa wujudnya ada. Maka haram orang mengatakan ini kecuali ditambahkan la maujuda bihaqqin illallah atau la maujuda bizatihi illallah. Tiada yang wujud dengan dirinya sendiri yang sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kalau enggak nanti muncul namanya istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini sering salah pahami. Wahdah artinya satu, wujud, kesatuan wujud, hanya ada satu wujud. Orang kalau sampai di makom ini, dia tidak lihat lagi makhluk, yang dilihat semuanya wujud Allah. Kita ini fi'il Allah, qalbu kita isim Allah, nama Allah, sir kita disebut sifatullah, ruh kita tajallinya zatullah. Jadi yang dia lihat semuanya berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia lihat alam ini Allah, bukan. Alam, Allah, Allah. Maka Imam Ibn Arabi boleh kita sebut sufi yang dizalimi. Karena sering dikafir-kafirkan oleh orang yang tidak faham. Harusnya nggak faham tuh diem aja. Ternyata gaya-gaya orang nggak faham suka memfatwakan sesat itu sampai hari ini berlanjut. Ya, semoga zuriat-zuriat Syekh Muhammad Arsyad jauh daripada itu. Ya. Nah, beliau memberikan kaidah. Karena dulu di Aceh pernah terjadi masalah wujudiyah. Orang mengatakan wujuduna wujudullah.
Wujud kami wujud Allah, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, kata mereka. Dikirimlah surat kepada Imam Qushasi dan Imam Qurani di Madinah. Meninggal Qushasi, diteruskan Qurani. Ini orang sezaman dengan Syekh Muhammad Saman Al-Banjari, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, gurunya beliau. Maka beliau kirim surat. Kirim surat, apa kata beliau? Orang baca wujuduna wujudullah ada dua, ada hakiki, ada khayali. Kalau hakikatnya sudah diusul, dia sudah fana dan baqa, maka dia min ahlillah, min ahlil muhaqqiqin, ahli hakikat. Tapi kalau belum, dia belum sampai di makam itu, lalu dia berkata wujuduna wujudullah, zat kuta zat Allah, maka mereka adalah dajjal. Dajjal dalam pemahaman maknawi, dajjal itu artinya pembohong. Dia bohong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah. Jadi ternyata Syekh Arsyad menerjemahkan wajah apa? Zat. Berarti beliau membicarakan tauhid uluhiyah. Itu yang disebut wajah batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini Allah ngomong ke siapa ini? Di surat Taha berbicara kepada Sayyidina Musa kalimullah. Apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, innani, sesungguhnya aku itu daya. Bagi ahli marifat, ya itu disebut yasir, ya sirriyah, ya itu sir zatnya Allah. Sesungguhnya aku, diulang lagi, ana, akulah Allah. Maka Allah menyebut dirinya dengan nama ana. Ana inilah disimbolkan dengan alif. Dari alif itu muncullah ahadiyah, ya. Anallahu, coba Allah berapa huruf itu guru? Alif, lam, ha. Tapi tasdid ini kalau dihidupkan jadi berapa? Berarti lamnya ada 3. Maka dalam mazhab Ibnu Arabi, Allah itu 5 huruf. Tapi mazhab Imam Al-Buni dia 4 huruf. Mana yang tepat? Dua-duanya tepat, beda penggunaannya. Ya, karena kalau 5 huruf dia ganjil, ini aqrab ila sahih, ila shawab. Tapi ketika dilafazkan dia 4 huruf. Yang satu itulah dinaikkan ke atas. Coba lihat tasdik atasnya alif. Kalau bagi ahli ma'rifat itu enggak sia-sia. Abul Aswad Ad-Duwali menemukan ini setelah dia diajari Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang ahadiyatullah. Ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau baca Allah, di situ ada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana, tiadalah ilah. Apa arti ilah? Coba lihat kata anak-anak baru hijrah sekarang, ilah nggak boleh diterjemahkan Tuhan. Coba orang yang puluhan tahun di Mekah Madinah, beliau bolehin nggak terjemahin ilah menjadi Tuhan? Coba kita lihat ya. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan, hanya aku. Berarti ilah boleh diartikan Tuhan. Lalu kenapa ada orang ya di Rabb, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mengenal ia akan Tuhannya. Berarti ulama-ulama kita yang alim-alim, allamah, arifina billah, mereka tidak mempersoalkan istilah Tuhan. Ini muncul sekarang guru, kayak guru ini ahli bid'ah karena nggak berjenggot, menyebut Tuhan. Apa hubungannya coba? Dan kerjakanlah olehmu akan sembahyang 5 waktu karena menyebutku. Kata kawan kita baru hijrah ini, tidak boleh menyebut sholat itu sembahyang, karena hyang itu nama Tuhannya Hindu. Ya salam, kalau nggak ngerti bahasa belajar.
Sembahyang itu, hiyang itu, huwa Allah. Hiyang itu bahasa Sanskerta, seperti namanya Pak anak Paman Birin, sandi yang berarti rahasia. Hiyang itu berarti huwa, dia yang tak tergambar oleh, itu bahasa Sanskerta itu. Tapi kalau Birin nggak ada Sanskertanya, adanya di Arab, birrun, birrin. Kalau guru Dawudi banyak di Quran ya. Wazkur ala Dawud, ketemu langsung ya. Sobirin. Paman bisa ngelucu juga ya. Emang bisa ngelucu emang ya. Orang-orang serius itu ngelucunya itu tiba-tiba. Dan kerjakan olehmu akan sembahyang. Berarti bolehkah terjemah sholat kepada sembahyang? Boleh? Boleh. Ya. Untuk apa sembahyang? Karena menyebutku, menyebut namaku. Allah Akbar nyebut bukan? Ya, alhamdulillah nyebut, itu nyebut namanya. Syahdan wajib kita mengikut amar Nabi SAW, amar perintah. Dan menjauhi segala larangannya supaya mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Setelah itu hendaklah kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabahnya. Jadi kata beliau, kenapa orang sulit menemukan Nur Muhammad dalam dirinya? Karena dia tidak mengerjakan perintah, tidak menjauhi larangan. Itu jadi hijab, namanya hijab zulmani, hijab kegelapan. Ya. Maka beliau doakan kita semua mudah-mudahan termasuk kandung, benar bacanya kandung guru? Kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Jadi supaya kita sampai kepada insan kamil. Nah, setelah tiga itu, tiga yang tadi, apa yang pertama? Syahadat Nur Muhammad SAW. Yang kedua, matikan diri sebelum mati. Bedanya dengan ketiga, itu lebih kepada memfanakan diri fi wajhillah, dalam wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabahnya. Nah, apa arti musyahadah? Pandang memandang. Apa rasanya dipandang oleh orang mulia, oleh orang yang gagah dan cantik? Kita senang bukan main. Maka orang yang mendapatkan pandang baginda Rasulullah SAW, dia akan merasa sesuatu kenikmatan luar biasa. Orang yang merasakan dipandang oleh Allah Ta'ala, dia akan mengalami yang disebut jazbah, tarikan. Tarikan itu luar biasa, ya, ketarik oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zat Sayyidina Muhammad SAW, atau zat gurunya. Ya. Jadi maksudnya apa? Menghadirkan hati kita kepada hadratnya, serta mengucap zikir la ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati kita akan keesaan zatnya dan pekerjaan berbuat khidmat dan taat akan dia. Jadi teknik gimana? Baca la ilaha illallah, dimaknai la qadira illallah, tiada yang kuasa kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada pada hakikatnya kecuali Allah. Nah, jadi kalau hanya ngaji duduk ngobrol gak praktek, gak ada nilainya. Maka kita perlu perbaiki ketimpangan kajian makrifat sekarang, hanya diobrolkan, diceritakan, tapi tidak ada prakteknya. Itu sebabnya ada talqin. Talqin itu praktek. Maka coba lihat banyak orang nanti di warung-warung, di pojok-pojok ngomong makrifat tapi nggak mau sholat. Oke, dia nggak sholat, tapi jangan ingkari orang sholat. Apa bedanya? Saya nggak sholat, tapi saya nggak ingkar sholat. Masih muslim nggak? Masih. Tapi akan muncul nanti kelompok, dia tidak sholat, ngomong ma'rifat. Kalau dia ngomong, hari gini masih sholat, Allah sudah dalam diri saya, untuk apa lagi sholat? Nah, ini baru namanya kufur. Tapi kalau ada orang tidak sholat, apakah dia karena malas? Apakah dia karena
urusan dia. Yang penting tidak ingkar, maka orang ini masih Allah sisipkan di kolbunya hakikat. Dan itu banyak. Itu banyak. Orang begitu banyak. Maka jangan ukur makrifat seseorang dengan sholatnya. Nanti jadi khawarij. Dalam hadis Abu Daud disebutkan, nanti di akhir zaman muncul khawarij, tahqiru salatukum bi salatihim. Mereka menghina, merendahkan sholat kamu dengan sholat mereka. Apa itu? Ilmunya Datuk Kelempayan itu zuriatnya sholatnya nggak beres. Nanti ngomong begitu. Mereka nilai orang dengan sholat. Dan sekarang saya sudah lihat banyak jamaah-jamaah nggak ngerti apa-apa, baru hijrah, terus nilai wali karena sholat. Wah, dia nggak sholat jamaah sama kita. Urusannya apa? Ya. Yang penting orang itu tidak ingkar sholat. Nah, ini yang paling penting. Jadi apa beda wali syaitan dengan waliullah? Sama-sama kelihatan nggak sholat di mata, tapi kata orang dia wali nih. Wali Allah kah dia atau wali syaitan? Udah ketemu orang begitu? Kata orang dia ini wali, tapi pas kita sholat nggak kelihatan sholat. Jadi bingung, memastikan dia wali Allah atau bukan gimana? Kata-kata dia, ingkarkah dia dengan kewajiban bersyariat? Kalau dia cuma mengatakan, saya sholat, tapi sholatnya lain dengan kamu, nah itu lain cerita nanti. Dia tidak ingkar dengan syariat, maka orang ini insya Allah wali yang disembunyikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang disebut malamatiyah. Malamatiyah ini Qutb Alban menzohirkan tidak sholat depan qadhi, tapi dia sholat. Di Banjar ini dulu banyak, nggak tahu masih ada nggak begitu? Ya? Masih ada setahu saya. Hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci. Nah, ini adab-adab berzikir. Apa adab berzikir? Mandi dulu. Maka dalam belajar talqin thariqah sebenarnya adabnya mandi dulu. Pian mandi nggak tadi pagi? Benar mandi lah. Mandi tadi pagi. Hei, belakang mandi nggak? Mandi apa? Mandi basah. Mandi wajib apa mandi basah? Ini yang mengajarkan siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kenapa zikir kurang nikmat? Mungkin belum mandi. Dan bersuci, tidak cukup mandi, mesti bersuci. Daripada litah adas ya, yang zahir serta mengambil air sembahyang. Dan yang batin, nah, kalau hadas zahir cukup mandi dan bersuci wudu, istinjaka. Tapi kalau hadas batin mesti beristighfar. Jadi wudunya batin istighfar. Mandi wajibnya batin bertaubat. Ya, saya dihimbau oleh salah satu orang, bertobatlah Ar-Razi, pintu tobat masih terbuka. Ya, saya ketawa aja, ana astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'at marrah. Saya insya Allah pagi sore istighfar dan bertobat 100 kali. Ya, jadi kalau disuruh tobat, iya saya tobat tiap hari. Gak usah ditanya tobat kita. Ya, bagian dari wirid asas kami itu bertobat kepada Allah dan istighfar 100 kali. Ya. Orang yang ngomong begini gak sadar memandang dirinya, disibuk dengan aib orang lain. Nah, istighfar itu kita sibuk dengan aib kita sendiri. Ya, sibuk nih, ciri-ciri di dalam diri kita ada kotoran. Ciri kotoran, kalau gelas isinya air susu, keluarnya apa? Kalau di kolbu isinya kebencian, keluarnya apa? Permusuhan, iri dengki. Jadi kalau mau kenal orang, lihat status dia, lihat kata-kata dia. Nah, yang jomblo-jomblo mau menikah nih ya, nanti kalau mau mengenal, lihat kata-katanya, lihat statusnya, cari kabar orang terdekatnya. Karena itu adalah isi dari kolbu dia sendiri. Ya, lihat temannya siapa. Minta ampun kepada hadrat Tuhan kita Azza wa Jalla dengan memakai pakaian yang putih dan khalwat. Nah, inilah alasan kenapa dulu sampai hari ini majelisnya Abah Gurus kumpul itu putih semua. Ini yang nggak putih nggak apa-apa, yang penting bersih. Yang penting hatinya
putih. Ini hanya anjuran. Ini rahasia kenapa orang Banjar suka pakai baju putih-putih. Kita lihat di video-video Abah Gurus kumpul, itu dari sudut ke sudut putih semua. Karena mereka mengamalkan petuah Maulana Muhammad Arsyad Al-Manjari. Dan khalwat pada tempat yang suci. Nah, maka disebutlah tariqahnya khalwatiyah samaniyah. Apa nama tariqahnya? Khalwatiyah samaniyah, bahkan ditambah qadiriyah. Tapi guru beliau menyebutnya dengan tariqah al-Muhammadiyah. Syekh Muhammad Saman itu menyebut tariqahnya apa? Al-Muhammadi. Maka di tawasulnya kita sebut ila al-kutub al-Muhammadi Syekh Muhammad Saman As-Sammani atau Syekh Muhammad Saman Al-Madani, ya. Oke. Maka sembahyang 2 rakaat. Nah, ini idealnya ya. Biasanya dulu kalau kami talqin zaman-zaman dahulu suruh sholat dulu 2 rakaat. Ya. Setelah salam memohonkan taufik halaman 6 dan hidayah kepada hadratnya. Lalu duduk bersila dengan sopan. Nah, duduk bersila dengan sopan. Jadi duduknya nggak begini. Nah, itu lain lagi tuh. Ya, kelihatan nggak hormat. Ya. Kalau mau duduk lagi khutbah, begini duduknya. Namanya ihtiba. Ya. Tapi pun di Banjar itu nggak sopannya. Tapi sebenarnya di hadis boleh. Di kampung saya juga nggak boleh. Menghadap kiblatul muslimin. Kiblat kita ke mana? Maka ada disebut sayyidul majalis al-qiblah. Jadi penghulunya majelis menghadap ke kiblat, kecuali guru, karena asy-syaikh kiblatul muridin. Karena guru itu kiblatnya para murid. Maka dihantarkan kedua tapak tangannya kepada lutut. Nah, duduknya gimana? Lalu mengucap la ilaha illallah serta mengingatkan maknanya di dalam hati dan itikad yang putus, tiada keadaanku dan apa itu guru? Semesta sekalian alam ini wujud hakiki, maka kalimah illallah artinya tiada diriku, tiadalah alam ini pada hakikatnya kecuali diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memejamkan kedua mata, berarti zikir pejam mata bukanlah buatan Ar-Razi Hashim. Tapi memang begitu dari sananya. Serta mengiktikadkan rasa makna kalimat tauhid itu masuk ke dalam hatinya. Allah jua wujud hakiki dengan sehabis-habis iktikadnya. Lalu di bagian ujung nih. Dan perasaan mengesahkan dia kadar 2-3 kali. Jadi dibaca la ilaha illallah berapa kali? La ilaha illallah, dirasa-rasakan 2 ataupun 3 kali. Demikian tinggalkanlah kalimat nafi, lalu kalimat nafinya dihilangkan, isbatkan hanya Allah. La ilaha illallah, la sampai illa tidak dibaca, lalu hanya dibaca Allah. Allah. Inilah perbedaan tarekat Qadiriyah, Samaniyah, Khalwatiyah dengan Naqsyabandi. Kalau Naqsyabandi mulainya dengan zikir Allah, Allah baru la ilaha. Jadi beda duluan mana? Naqsyabandi dahulukan zikir khafi, sedangkan Samaniyah dahulukan zikir jahri. Ya. Berarti ujungnya sama? Sama semua. Jadi tarekat itu bersaudara. Dan berdiri dan berkata, ya, senantiasa di dalam jaga dan tidur dan di dalam duduk dan berdiri dan berkata-kata hingga nafas turun naik, itu pun di dalam mengucap kalimat tauhid jiwa. Berarti baca nama Allah itu bagian dari membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimahnya, intinya pada lafaz Allah. Namun di sini seingat saya tidak disebutkan yang satu lagi, tapi disebutkan di kitab Jawami'ul Asrar tentang hu.
Sirnya la ilaha illallah pada Allah, sirnya Allah pada Hu. Itulah makna ayat Qul huwallahu ahad. Maka baca Hu dia juga sama nilainya dengan baca Allah. Baca Allah juga sama rahasianya dengan baca la ilaha illallah, ya. Lalu kata beliau, maka tatkala bahwa pada kesudahan kalimat tauhid itu hendaklah dilanjutkan sekira-kira hasil rasa gaiblah diri. Nah, ini anugerah disebut hal. Walhamdulillah Allah sering memberikan kita. Dulu Pak, kalau sekarang bukan rasa ini lagi, rasa hudur. Jadi dulu yang sering saya rasakan gaib, hilang betul. Ada pingsan, ada yang berjam-jam duduk di masjid, tahu-tahu pas bangun udah nggak ada orang lagi. Ya. Sering begitu, ya. Memandang dan ingat akan segala masih wallah, ya. Terus keesaan zat wajib supaya datang nih. Supaya apa itu? Jazbah inilah pembukaan daripada kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah yang dibaca Syekh Muhammad Arsyad langsung kepada gurunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Apa judul kitabnya? Nafahatut Thariq. Apa? At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Nama kitabnya apa? Ya, At-Thariqah Al-Muhammadiyah dan juga An-Nafahat Al-Ilahiyah. An-Nafahat Ilahiyah dia mulai dengan ini, jazbah, tarikan-tarikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca cepat, dengan musyahadahnya serta lali atau lupa dan fana daripada segala ma siwallah, apa selain Allah, siwallah selain, dan semuanya diri hingga daripada panaknya pun panaklah ia sebab menerima lemah tajalli nur jamalullah. Ya. Kita kalau ini yang jomblo-jomblo nih ya, kalau kalian jatuh cinta seorang cewek, awal jatuh cinta nih, pas ngeliat cantik dia bisa ngomong nggak? Oh, nggak pernah jatuh cinta dia. Sayang sekali, surganya remaja dia nggak tahu. Kita kalau lihat cewek cantik atau cewek ngeliat cowok cantik itu nggak bisa ngomong, fana dia. Itu baru jamalul khalq, baru jamalul nisa, jamalul rijal. Seperti perempuan-perempuan di Mesir melihat jamal Sayyidina Yusuf, keindahan wajah Sayyidina Yusuf, dan mereka lupa sudah menyayat-nyayat tangannya. Itulah cinta. Kalian tersayat pun tidak tahu, dompet tipis nggak sadar, ya. Hati sudah hancur nggak sadar, ya. Kadang-kadang sampai kalian ini berjasa membesarkan perut perempuan juga nggak sadar, ya. Ya. Insya Allah, ya. Kalu, apa tuh kalu guru? Gak bisa ngomong lagi. Jadi kalau kita melihat yang indah, itu orang terpana. Itu yang disebut fana, dilupa dengan dirinya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau buka handphone, kita nonton yang kita suka, dipanggil orang nggak jawab, nggak kedengeran, benar. Tuh guru aja masih begitu, apalagi santrinya kan. Itu disebut fana fil khalq. Gimana fana fillah? Fana pada Allah lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, ya. Nah, ini disebut lemah tajalli nur jamalullah. Kalau jamalullah munculnya rindu, nangis. Di sini hanya disebut jamalullah, ya. Sebenarnya beliau sebutkan satu lagi di kitab lain, nur jalalullah. Itu kalau terjadi orang akan berteriak, baca la ilaha illallahnya keras, bahkan mereka mungkin guling-guling, ada yang pingsan. Yang tadi melihat yang cantik juga bisa pingsan. Saya pertama jatuh cinta, yang saya ingat waktu SMA, waktu sanawiyah, oh aliyah, itu lihat, nggak bisa ngomong, diajak ngobrol nggak bisa ngomong. Kita fana melihat jamalullah fi wajhiha, modus. Padahal lagi jatuh cinta sama makhluk, dibawa-bawa Allah. Tapi itu serius. Saya bercermin, yang saya lihat muka dia, saking fananya.
Bercermin yang kelihatan muka si yang cantik itu. Tapi itu dulu. Kalau sekarang tetap aja muka kita yang kelihatannya. Saya alhamdulillah nggak pernah pakai bedak-bedak lagi. Terakhir sanawiyah ini kalian nggak usah pakai bedak. Baguskan ma'rifat, auranya bagus. Sebagai bedak lah cowok-cowok ini ya. Paman pakai bedak? Enggak lah. Udah laku tanpa bedak ya. Bedak itu mainan perempuan lah. Ya. Kalau cleaner boleh. Ya. Seperti kita membersihkan hati karena ingin dipandang Allah, kita bersihkan wajah karena mau dipandang si dia. Dan betapa tidak adilnya manusia. Dia baguskan wajahnya karena dilihat sang kekasih, tapi dia tidak pernah membaguskan kolbunya, padahal Allah mau memandang ke dalam kolbunya. Ya. Pakai bedak tapi mukanya belum dibersihin, gimana? Gimana kira-kira bentuknya gimana? Keringetan, terus pakai bedak. Itu bedaknya kayak gimana? Ngepul-ngepul. Itulah asbab kenapa ada orang belajar zikir gila. Paham? Kenapa? Dia punya ilmu sihir, ilmu-ilmu jelek, belum mandi tobat, belum membuang ilmu-ilmu jahat itu, ilmu sihir, pelet. Hah? Jangan nih santri-santri ini pelet antum itu ilmu. Nggak usah. Guru Daud ini nggak ada pelet walaupun tahu. Ilmu itu pelet yang hakiki, bukan baca. Ada apa itu? Itu nanti terhijab. Belum lagi ilmu-ilmu macam-macam. Tanggalkan ilmu itu, itulah istighfar batin. Itulah taubat ruh. Kalau orang tidak mentaubatkan itu, jangan salahkan belajar thariqat, bikin enek. Seperti orang wajahnya belum dibersihkan, dia sudah pakai bedak. Orang yang belum mandi pakai baju baru, baunya bau, gak tahu istilahnya apa. Ya. Kata orang Pekalongan bau Cino, tapi saya bilang jangan ngomong begitu. Kita nggak benci sama orang Cina, karena Datuk Arsyad juga menikah dengan orang Cina. Ya benar nggak? Ya betul sekali. Aman mau juga kayaknya. Ya. Cina juga. Ini wajah-wajah sipitnya. Ya benar nih sipit-sipit. Ada 1-2 muka airat ma'lum. Saya suka sekali dengan kata-kata itu beberapa hari ini ya. Jadi kalau ada orang bertanya, masuk thariqat gila, belajar zikir gila. Bukan, Anda salah faham. Ya. Apakah Syekh Ahmad Arsyad gila? Apakah Abah Guru Sekumpul gila? Apakah Syekh Abdul Somad Palembani gila? Apakah Abah Lutfi, pemimpin thariqat di Indonesia dan di dunia gila? Enggak, justru beliau paling waras. Orang-orang belajar zikir itu orang paling waras, paling berakal. Kenapa? Jiwa dia tenang. Jiwa dia tenang. Dia bersama dengan zat yang maha memberi ketenangan. Orangnya pede. Ini remaja ini, guru. Kalau nggak belajar zikir kolbu, itu nggak akan punya ketenangan belajar. Krusak-krusuk semuanya. Gitu. Wuduknya berulang-ulang kali, karena syaitan was-was. Ada yang wuduk setengah jam kan? Ada kan tuh wajah tuh beberapa orang tuh. Jangan. Wudhu itu paling banyak 3 kali. Berarti cuma 3 menit sampai 5 menit paling lama. Yang lama-lama itu kena syaitan, karena kolbunya tidak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mau berwudhu malah tambah kotor karena was-was. Ya. Maka kata beliau, inilah pendapat yang terlebih utama dan aula. Aula itu terutama daripada segala keramat dan makomat. Nah, jadi bagi beliau keramat itu bukan orang yang membelah bukit, membelah laut, terbang, bukan. Bagi beliau keramat itu ketika seseorang fana pada Allah Subhanahu wa taala. Asarul kasyaf, asar pengaruh daripada kasyaf, ini bahasa Arab yang masuk ke bahasa Melayu, daripada hak Subhanahu wa taala akan hambanya, seperti kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini makom ini lebih tinggi daripada karomah. Apa itu? Kesadaran. Al-ajzu anid darkil idrakun. Al-ajzu artinya ajzu lemah.
Artinya yang lemah daripada didapat segala pendapat itu, itulah pendapat. Nah, maksudnya itu bahasa lama ya. Bahasa sekarang. Kamu mengaku tidak kenal Allah pada hakikatnya, itulah hakikat. Jadi semakin seseorang itu baca la ilaha illallah, hu Allah, dia akan semakin kemudian tenggelam pada yang disebut hairah. Ya Allah, semakin aku baca namamu, semakin dalam ma'rifatmu, semakin jauh pengetahuanku, semakin sadar diriku bahwa aku belumlah kenal engkau. Ini maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata Sayyidina Ali di bawah, seperti kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib karamallahu wajhah, kullu ma takhtur fi khayalik, di riwayat lain fi balik, kullu, semua yang terlintas dalam khayalmu. Nah, hati-hati, khayal itu ada dua. Ini ditulis oleh beberapa imam seperti Imam Al-Jili yang menjadi bacaan favoritnya Syekh Arsyad. Kitab apa? Al-Insan Al-Kamil. Nanti jangan heran guru, nanti akan muncul orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah aswaja lalu mengatakan kitab ini tidak mu'tabar karena nggak mengerti epistemologi ilmu, bahwa ini bukan bab ilmu akidah, ini bab ilmu zauq, ilmu rasa. Ilmu rasa tidak boleh dihukum dengan hukum akidah karena basic dia sudah akidah yang sahih, cuma ibaratnya berlainan. Itulah kejadian pada Tuh Abulung. Ya. Nah, jadi khayal itu terbagi dua kata beliau-beliau itu. Khayal pertama, khayal hissi. Nih dicatat nih santri-santri. Khayal apa? Khayal yang muncul dari memori yang kita lihat dari alam nyata, alam empirik. Khayal inilah yang disebut khayal jinni, khayal syaitani, khayal jin dan syaitan. Kenapa? Karena di antara langit dan bumi disebut sama'ud dunya, tapi sama'ud dunya laisa bisama, bukanlah langit yang dimaksud dalam sab'a samawat. 7 langit itu bukan itu. Maka sama'ud dunya itu maksudnya fauqad dunya. Karena as-sama ma yafuq ala syai'. Sesuatu yang di atas sesuatu disebut sama. Karena jin sudah diusir dari bumi, tapi juga tidak boleh tembus ke langit. Jin, iblis, ya, mereka kemudian mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, tidak boleh tinggal di bumi, lalu mereka tinggal di pohon-pohon, di gunung-gunung, di awan-awan, dan di alam antara tanah bumi dengan langit pertama. Alam itulah mereka buat nanti awan-awan, buat aras palsu, sorga palsu, Syekh Abdul Qadir Jilani palsu, Syekh Arsyad palsu, karena mereka ketemu dengan orang-orang itu. Yang tidak bisa mereka palsukan cuma satu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada di antara pian ini bertemu ruhaniyah Syekh Muhammad Arsyad, jika yang dia ajarkan bukan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika tidak ada terlihat nur Muhammad pada bayang-bayangnya, fahuwa syaitan, maka dia adalah syaitan. Syaitan bisa menyerupai orang. Benar ya? Syaitan bisa menyerupai, bahkan yang lebih bahaya, syaitan itu masuk ke dalam tubuh orang. Nih coba cek, temannya setan atau manusia? Nih cek, ini beneran, ini ilmu hakikat. Syaitan maunya apa? Ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha. Syaitan itu ciri-cirinya dua aja. Membuat kamu bertengkar, kata-kata dia buat kita bertengkar, dan baghdha, emosional, benci-bencian, iri dengki. Maka perhatikan orang sekitar kita, jika dia sekalam-kalamnya, status-statusnya, ceramah-ceramahnya membuat kita benci kepada sesama muslim, melaknat orang-orang yang tidak pantas dilaknat, mengajak permusuhan kepada ahlullah, itu orang sudah kerasukan syaitan. Kalau kerasukan jin gampang diruqyah selesai, tapi kalau urusan syaitan sulit. Ini yang dikata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitanul jin, syaitannya jin tidak lebih dahsyat daripada syaitannya ins. Syaitan manusia langsung kita was-was, langsung kita was-was, ya. Coba hati-hati, ya. Minal jinnati wan nas.
Nah, khayal pertama apa? Khayal hissi. Inilah khayalnya jin dan syaitan. Khayalnya jin dan syaitan. Maka hati-hati yang mimpi Paman Birin. Belum tentu Paman Birin itu. Yang mimpi Guru Daudi, belum tentu Guru Daudi. Yang mimpi ulun, belum tentu ulun itu, belum tentu. Siapa tahu syaitan yatasawwar, syaitan menyerupakan diri. Ciri-cirinya apa? Dia mengajarkan nur Muhammad, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau cuma disuruh baik-baik tapi nanti ada was-was. Ciri-cirinya apa? Ada was-was, ya. Banyak guru, ada ibu-ibu datang terus bilang, "Buya, saya mimpi dikawinin Buya dalam mimpi." Saya tanya, "Ibu muda ini, cantik. Ibu sudah punya suami?" "Sudah." "Ah, itu syaitan." Tapi kalau dia gadis, guru yang lanjutkan. Jadi kalau ada kita melihat dalam mimpi menikah dengan seseorang, itu bukan berarti harus menikah. Karena an-nikah al-wat'u. Al-wat'u dalam ilmu ma'rifat ini al-fana fil mahbub. Ketika kita fana dalam karam, fana lenyap dalam mencintai kekasih. Dan syukur-syukur kekasihnya adalah ahlullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang mimpi-mimpi sama Guru Daudi kawin, nah itu jawabannya. Wa tasawwar fi balik. Nah, khayal yang kedua disebut khayal hakiki. Khayal apa? Khayal hakiki ini dibagi. Ada khayal malakuti, khayal malaikat. Dibawa ke alam malakut. Ciri-cirinya kalau turun dari alam itu bawa zikir. Ya. Kalau masuk lagi ada namanya khayal kalau boleh disebut ya, khayal ar-ruhi, khayal alam ruh. Itulah masuk alam jabarut, alam lahut, alam hahut dan lain-lainnya. Turun-turun bangun tidur pasti bawa ilmu ma'rifatullah. Ya. Nah, ada Syekh Muhammad Saman Al-Banjari di Kaltim yang kita habis haulkan. Dia di pengalaman hidupnya didatangi oleh Syekh Arsyad secara rohani, tapi jaga. Selepas dari itu dikasih kertas, kertasnya hilang, tapi dia juga mengerti ilmu ma'rifat yang dulu dibicarakan orang-orang Banjar semua. Nah, itu namanya khayal ruhi, khayali ruhi, khayali ruhnya yang berkhayal. Kalau ruh yang berkhayal dia nyata. Tapi kalau hissi, ya alam nyata ini, nggak masuk. Hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang dibawa ke arwah-arwah masyayikh, belum tentu arwah masyayikh. Sebab itu iblis menyerupakan diri untuk menyesatkan si hamba. Itulah gunanya ada mursyid, bermursyid di situ. Kullu ma takhtur fi khayali, semua yang terlintas dalam khayalmu. Wa tasawwar fi balik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang tentang Allah, coba sekarang pejam mata, ikutin pejam mata. Saya sebut Allah, baca Allah. Terbayang sesuatu? Coba bayangkan Allah maha hebat, maha tinggi, maha sempurna, maha indah. Wah, buka mata. Apapun yang pian bayangkan barusan, itu bukanlah Allah. Berarti rasa bertuhan bukanlah Tuhan. Makom salik bertuhan, halnya salik seorang yang sedang suluk menuju Allah, bukanlah Allah. Maka selama-lamanya hamba tidak akan pernah, walaupun rohani dia karam fana dalam asma, sifat dan zat Allah, tapi dia tidak akan pernah menjadi Allah. Yang ada dia menjadi tiada, menjadi nol. Nol itu ada tapi nilainya tiada, itulah fana. Syahdan bahwa adalah, ini bagian terakhir ya, adalah hal yang dikimian itu dibagi pertama fana hamba daripada segala sifat basyariah. Nah, itu yang disebut fana dari alam hissi. Sebab karam musyahadahnya, karam ini sudah nggak dipakai dalam bahasa Indonesia, tapi masih masuk kamus.
Karam itu fana. Coba kalau kita sebut kapal karam, nah itu dia. Ya, tenggelam. Bahasa orang Banjar kah? Karam. Ya, sama dengan bahasa. Makanya kami dulu, guru saya dulu membuat syair. Karamlah diri di dalam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamlah Nur Muhammad dalam nama Allah Ta'ala. Kalamlah asma Allah dalam sifat Allah Ta'ala. Af'al Allah Ta'ala. Karamlah semua dalam zatullah Ta'ala. Nah itu karam. Karam berarti jadi tiada, bukan dia menjadi Tuhan. Nah ini yang menjadi basic akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kedua, belum. Sebab karam musyahadahnya kepada segala sifat ta'ala, maka yaitu kurbun nawafil namanya. Nah, kalau orang sampai di makom ini dia akan senang sholat, senang sedekah, senang silaturahim. Nih, ciri-ciri orang sudah fana dari basyariah. Basyariah itu kemanusiaan. Semua senang duit nggak? Terus bagi-bagi, itu udah fana namanya. Itu mulai, ya. Ini guru-guru ini, mohon maaf, pasti digajinya nggak banyak, tapi mau mengajar murid, benar nggak? Kenapa? Karena fana dalam ilmu Allah Subhanahu. Jadi guru-guru itu sebenarnya jika dia tulus, tidak mengeluh sama sekali, terus ngomong, saya ini sudah lama ngajar, digaji sedikit. Kalau dia ngomong begitu, batal fananya, batal dia punya kefanaan, ya. Jadi sifat basyariah itu pemalas, suka tidur. Guru-guru kita ini menghabiskan waktunya, coba lihat. Dari guru Daudi masih belum beruban, sampai sekarang beruban. Mengajar nggak berhenti. Semua guru-guru sama kan? Dulu ganteng-ganteng, sekarang udah kayak genteng. Allah maaf guru ya. Sesekali candain guru depan santrinya. Maka wiridnya guru lain dengan wiridnya murid. Wiridnya guru apa? Ngajar. Wiridnya murid belajar. Wiridnya salik mutajarrid, murid yang fokus sedang berkhalwat, dia banyak-banyak latihan zikir. Qurbun nawafil namanya. Nah, ini yang hilang sekarang. Saya lihat guru-guru sudah berwirid mengajar, santri sudah wirid belajar, tapi yang ini berkhalwat ini yang tidak ada. Mau nggak dihidupkan lagi? Ya, nanti kita buat ada khalwat samaniyah namanya. Cukup semalam, 2 malam, 3 malam. Afdolnya 40 hari, tapi kan zaman sudah berubah. Kalau 40 hari tutup madrasah kita. Ya, makanya guru-guru nggak perlu suluk 40 hari. Dia cukup khalwat 3 hari atau 2 hari atau sehari. Bahkan dia sesaat saja setiap hari. Pagi sore sebelum tidur, pagi sore itu sudah cukup. Ya, disebut kurbun nawafil. Nah, maka PR kita nih guru, kita hidupkan majlis khalwat, tempat berkhalwat. Afdolnya tempat khalwat yang terpisah dari rumah, terpisah dari tempat kerja. Kali paman nanti mau buat tempat khalwat, nanti dikiram ya. Insya Allah ya. Alam roh berapa mam? Oh, itu mau dijadiin khalwat. Itu ketemunya nanti gendruwo. Kedua, fana hamba, abdun hamba daripada segala masya Allah dan kuliah semuanya dirinya. Sebab karamnya di dalam musyahadah wujud Allah hingga daripada hal fananya pun fana lahu. Maka yaitu kurbul faraid. Maksudnya gini, fana kepada Allah bahkan lebih fana daripada fana itu sendiri. Apa maksudnya? Orang belum, saya lagi fana nih. Kalimat fana yang kamu sebut itu, dia pun karam dan fana dari itu. Ditinggalkan itu. Orang mengatakan saya musyahadah, dia pun fana dari istilah musyahadah itu. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sebanding. Semakin misterius, tapi disitulah misteriusnya Allah, Allah yang maha batin. Semakin orang itu menyadari dia tidak ahli marifat, semakin dia disebut arifina billah. Di saat dia nol, maka Allah undang, wahai hambaku. Inilah Sayyidina Musa.
Ketika Sayyidina Musa nol, apa kata Allah? Wahai Musa, innani anallah. Allah memperkenalkan dirinya. Inilah makomnya. Syekh Arsyad pernah mengalami itu, makanya boleh beliau disebut di depan Arif Billah. Jadi yang boleh dikasih gelar Arif Billah siapa? Yang sudah fana dari musyahadah, dari muraqabah, dari semuanya, lalu Allah memperkenalkan diri kepadanya. Semakin dia kemudian tenggelam dalam keasikan mengenal Allah itu, semakin dia hairan. Maka di ujung bawah ya, ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya, saya juga udah cek ini kalimatnya gak begini juga ya. Allahumma zidni fika tahayyura. Ya Allah, tambahilah kepadaku tahayyura, musyahadah, keherananku pada musyahadah kepada asma zatmu. Wah, ini istilah penting nih, asma zat. Jadi ada asma sifat, ada asma zat, ada asma af'al, ada asmaul husna. Nah, ini istilah beliau sudah mulai. Ada asma zat. Dulu Imam Baihaqi pernah bahas dalam kitab Asma wa Sifat. Ada asma sifat, nama yang melekat pada zat. Paman Birin nama kecilnya apa paman? Asli kan yang ada? Yang asli, yang dulu waktu kecil masih Aying. Nah, Aying itu nama sirnya, nama zatnya. Gubernur itu nama sifatnya. Apalagi paman? Suka ini tampil apa? Teater. Berarti paman disebut apa? Aktor. Aktor politik. Berarti aktor. Aktor itu salah satu fiilnya, asma fiilnya. Guru Daudi ini penulis bukan? Ini yang nyalin siapa nih? Berarti beliau ini katib, penyalin. Itu namanya isim af'al. Tapi Guru Daudi bernama Daudi. Nama kecil guru apa guru? Udin. Bukan. Daudi aja. Nah, itu nama kecil, nama zatnya. Lalu ada nama-nama yang indah yang berkembang di kalangan santri. Guru Daudi orang alim. Nah, itu asma husna. Kita sebut Allah. Allah maha indah, Allah maha alim. Kira-kira itu namanya al-asmaul husna. Wadud, Rahman, Rahim. Itu namanya al-asmaul husna. Nama yang indah. Jadi ada tingkatan-tingkatan nama. Coba dari bawah. Asmaul husna, al-asmaul husna. Asmaul af'al. Asma'ul sifat, ada asma'ul zat. Tapi beliau nggak sebut nama zat Allah. Ya. Menurut ahli kalam, nama zat Allah itu ada beberapa, tapi bukan itu yang dimaksud ahli zauq, ahli ma'rifat. Hai saudaraku yang akil. Nah, ini yang belajar kitab ini dipanggil berakal. Wahai saudaraku yang berakal. Lagi budiman. Nah, ada yang namanya budiman? Ternyata budiman ini sudah ada dari dulu ya. Fi ma'rifatir rahman, dalam mengenal Allah yang maha rahman. Demikianlah hendak dikerjakan segala hamba Allah yang pilihan. Jadi yang mengamalkan zikir ini hanya orang yang dipilih oleh Allah. Dan kabar gembiranya, pian yang hadir siang ini bagian dari hamba yang dipilih Allah membaca kitab ini. Ya, semoga Allah berkahi kita semua. Maka janganlah lalai ya. Lalai ini bisa lalai dan lupa daripada memusyahadahkan keesaan zat Allah dan menghadirkan kolbu kepada hadiratnya. Berbaik diri menghadap kiblat, maka tatkala itu hendaklah fana diri daripada sangkutan masiwallah. Sangkutan masiwallah selain Allah, akan hingga daripada sadar nafas akan kuliah semua, dan daripada rasa pedih dan kesakitan. Apa itu guru? Cerai nyawa dengan badan. Wah, ini pendek cerita kata beliau. Bawakanlah rasa la ilaha illallah itu dalam hari-harimu. Berdirimu, dudukmu, tidurmu, nafasmu, makanmu, sehingga engkau akan berpisah nyawamu dengan badanmu. Engkau tetap membawa rasa itu. Jadi apa yang membuat kita tidak merasakan sakaratul maut? Manisnya ma'rifatullah.
berarti wajib nggak punya ma'rifatullah. Maka ketika dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, boleh diartikan wahai orang yang sudah tenang dalam ma'rifatullah, wahai orang yang sudah berlatih dalam menyebut nama Allah, wahai orang yang mungkin dia belum sanggup berlatih tapi dia cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Ya, tadi Buya Yunal nih, pengajar di Ribat, ahli hadis, beliau sampaikan kepada saya di salah satu video Abah Gurus Kumpul, mengirim Fatihah khusus kepada Nika Ardila. Bingung nggak Pak? Bukan mursyid. Lalu apa? Ternyata Nika Ardila itu tasdik dengan kawalian Abah Guru di saat orang-orang nggak percaya. Dan beliau lihat dalam kalimat para imam kita terdahulu, mempercayai ilmu kewalian wilayatun sughra, kamu jadi wali kecil. Maka sampai hari ini di Zareh orang itu, di Zareh orang itu tempat kuburannya Nika Ardila. Bingung Pak ya, orang buka aurat ternyata meninggalnya husnul khotimah walaupun bentuknya tabrakan atau apa ya. Maka kalau belum paham ini Buya ngomong apa dari tadi ya, ada yang ngomong gitu nggak? Yang bocil-bocil ini Buya ngomong apa sih? Udah nanti tanya sama guru ya. Saya rasa saya ini paham lah ya. Orang nggak nyantri pun paham. Paman nggak pernah nyantri, paham. Benar Paman ya? Hibur saya dong Paman. Apalagi santri. Bedanya satu, kalian belum punya pengalaman, itu aja bedanya. Kalau beliau-beliau ini sudah berpengalaman. Santrinya santri alam semesta. Lalu dia sebut di halaman 13 ya, tentang mutu qabla anta mutu yang kita bahas tadi. Lalu di ujung beliau kata, inilah kesudahan jalan Nabi Muhammad SAW dan segala arif billah. Jadi salah satu gelarnya Syekh Arsyad apa? Al-arif billah. Terus yang kedua apa? Kamil mukammil. Jadi kalau buat terjemah beliau, ini beliau sisipkan namanya di dalam kitab. Ini gelar beliau ini. Al-arif billah, al-mursyid kamil, al-mukammil. Nanti kalau buat tarajum kasih gelar itu. Ya. Beliau ini nggak merasa nggak pantas ngasih namanya sendiri. Cukup dimengerti oleh orang setelahnya. Ini dia. Ya. Kalau mau ditambah lagi ahlul musyahadah, ahlul fana wal baqa fi zatillahi tabaraka wa taala. Kalau mau ditambahkan manakib beliaunya, boleh silakan. Hai saudaraku, wah, kita disebut saudara, orang yang kenal Allah semua saudara walaupun beda umur. Itulah yang disebut paman tadi, walaupun umurnya kecil tapi saya berguru gitu ya. Ya bergurunya bukan ke umur saya, bergurunya kepada sanad kita. Sanad itu tua, silsilah itu tua. Kalau Ar-Razi saya bukan 36 paman, udah tua dikit 37. Maksudnya, hai saudaraku yang pilihan Allah, wahai yang baca kitab senang, kita disebut pilihan Allah. Lagi berbahagia dunia akhirat. Ya, insyaallah yang baca kitab ini amalkan tasdik husnul khotimah. Tatkala itu janganlah berhadap kepada sesuatu yang lain daripada keesaan zat Allah. Kalau nanti sudah mati, makanya sebelum mati matikan diri. Di saat kita mematikan diri, lupakan semuanya. Lupakan orang yang memuji, jangan takut lagi orang yang mencaci. Nih caranya menghilangkan syirik khafi. Lupakan orang yang memuji. Jangan takut orang yang mencaci. Karena yang membuat orang takut belajar ma'rifat, nanti dia ngomong gini, kalau saya belajar ini kata orang gila. Kalau saya belajar ini nanti kata orang apa? Guru Daudi kok mau belajar guru inian? Kata orang apa? Itu syirik khafi. Itu syirik khafi. Nanti kata majelis ulama apa? Ya majelis ulama tinggal dijelaskan di kitab. Mereka kan juga nggak semuanya sempurna, ya. Yang laisa kamislihi syai', yang tidak tergambarkan, maha sempurna, yang munazzah, yang bersih daripada segala makhluk. Maksudnya bersih dari pikiran semua makhluk. Munazzah ini bahasa Arab. Lagi tiada apa itu guru? Lus budi bicara kepada ma'rifatnya. Budi itu bahasa Sanskerta berarti akal, ya.
melainkan lemah dan heran seperti yang tersebut dahulu itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kitab ini saya ijazahkan semua kepada semua yang hadir dengan sanad yang tadi kami pun sudah sebutkan, ya, dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, murid-murid Said Muhammad, murid-murid para sahadat, ya, dari beliau kepada anaknya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi bernama Syekh Abdul Latif Al-Minangkawi, beliau dari ayahnya Syekh Ahmad Khatib, beliau dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ajaztukum jami'an. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo, kita penutup. Mau talqin? Mau talqin? Oke, ya. Boleh maju. Talqin boleh maju. Ya, yang di luar silakan diikuti, ya. Yang di ruangan lain boleh. Ya, ikuti, ya. Kita mulai dengan syahadat, karena Nabi SAW memerintahkan kita selalu memperbaharui syahadat. Lalu kita baca Haikal Ma'arif, lalu tawassul kepada Rasulullah, Imam Mahdi, Sayyidina Al-Khidir, Sayyidina Ali, karena sanad ini ke Sayyidina Ali. Lalu Syekh Abdul Qadir, Imam Syazili, Imam Naqsyabandi, Imam Muhammad Samman. Nanti kita juga kirimkan Fatihah kepada Syekh Arsyad, Syekh Amin Al-Qurdi, Syekh Amin Ridwan Al-Madani, Syekh Abdurrahman Al-Khaldi, sanad kami, dan Syekh Abdul Qadim Samani, dan Abagurus Kumpul Syekh Muhammad Zaini. Kalau ini tambahan dari antum ini, ya, kalau mau nambahkan boleh, ya. Sebut mengijazahkan ke guru boleh, Fatihahkan guru boleh. Coba ikuti, pegang dadanya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, wahai yang menguasai diriku, aku bersaksi, aku percaya diriku, tubuhku, jiwaku, tulangku, sumsumku, dagingku, darahku, kulitku, rambutku, dari ubun-ubunku sampai ujung kakiku adalah dari nur Engkau, Nurullah, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah daku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku bersaksi diriku yang batin, ruhku dari hembusan ruhullah, ruh Ahmad. Al-Fatihah. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, Suratul Ladzina. Boleh lepas tangannya, baca Haikal Ma'arif. Ahadzatullah Ahmad Ruhullah
Muhammad Habibullah. Tambahkan Muhammad Nurullah Al-Mahdi Khalifatullah. Ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam الروح لكل أرواح روح الأرواح سيدنا أحمد أبي الأرواح سيدنا محمد وإلى سيدنا المهدي خليفة الوسيد الخدير بل يا بن ملكا عليه السلام وإلى سيدنا علي باب العلم كرم الله وجهه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله. وإلى روحي الكتب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وعالم الحكم سيدي أبي الحسن الشاذلي الغوثي وإلى سيدي محمد بائل شانكشبا وإلى سيدي الكتب المحمدي سيدي شيخ محمد سمان المدني. الفاتحة. بسم الله. يا المسيح. وإلى روح شيخ مشايخنا العارف بالله المرشد كامل المكمل محمد أرشد البنجري والشيخ محمد أمين رضوان المدني والشيخ عبد الرحمن الخالدي السماني والشيخ عبد القادم السماني وشيخ مشايخنا محمد زيني آل العرفاني. الفاتحة. Ikuti astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa mataku, dosa pandanganku. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pendengaranku, dosa telingaku. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa lisanku, dosa menyakiti orang-orang sekitar, dosa pernah berbohong, dosa berkalam tapi ada kesombongan. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa tangan dan kakiku, dosa perutku, dosa kemaluanku, dosa yang aku sengaja, dosa yang tidak aku sengaja. Pindah ke dalam qalbu. Astaghfirullah. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Di dalam hatiku ya Allah ada kesombongan, ada rasa malas lebih hebat daripada orang lain, lebih hebat daripada orang yang di kiri kanan kami. Ampunkan rasa ini ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam hatiku ya Allah masih ada riya yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi, masih berharap dipuji makhluk, masih takut dibenci makhluk, masih takut dikata-katai makhluk, masih memandang ada pandangan makhluk di dalam qalbu. Ampunkan riya yang tersembunyi ini ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosa ujub di dalam hati kami, merasa kami mengagumi diri sendiri, merasa diri kami luar biasa. Ampunkan rasa ini ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah, kami istighfar pun tidak dapat menangis ya Allah, kami minta ampun pun tapi masih terasa hambar ya Allah, kami minta ampun bertobat pun tapi tidak terasa kami berdosa ya Allah. Astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, ampunkanlah istighfar kami yang tidak sungguh-sungguh. Astaghfirullah. Ya Allah,
orang tua kami, ayah ibu kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ya Allah. Rahmati mereka, ampunkan semua dosa-dosa mereka. Mereka kadang melalaikan Engkau karena mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa saudara-saudara kami yang dulu kami pernah bertengkar dengan, dosa tetangga-tetangga kami yang kami pernah menyakitinya atau dia menyakiti kami. Ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Astaghfirullah. Tidak ada kata amin, cukup baca istighfar, ya. Cukup baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ikuti ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada tibbil qulub, pengobat hati kami yang sakit, yang menyembuhkan rohani kami yang bermaksiat, rohani kami yang terhijab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami rasa, ya Allah, rasa merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Kami mengadu, ya Allah, kerasnya hati kami. Disebut nama baginda, kami tidak bergetar dan rindu. Ampunkan keras hati kami, ya Allah. Ampunkan rasa meninggi kami, ya Allah. Ampunkan ketidaksungguh-sungguhan kami, ya Allah. Ya Allah yang maha menatap hati kami, Engkau maha tahu, ya Allah. Nama Rasulullah SAW kurang terang dalam kalbu kami. Fanawwir qulubana ya Allah binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah terangi kalbu kami dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu alaik. Ikuti. As-salatu wassalamu alaik ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, wahai baginda Rasulullah. Mohon terima salam kami. Mohon terima salam dari kalbu kami yang hina kepada kalbu Engkau yang mulia. Ya Allah, sampaikan dua cinta kami yang tidak sempurna kepada kekasih Engkau yang kamil mukammil Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, yang menghembuskan roh kami, sampaikan rindu ruhani kami kepada ayahanda ruh kami baginda Nabi Muhammad SAW. As-salatu wassalamu alaik ya Aba Ruhi ya Abati ya Rasulullah. Al-Fatihah. Baca doa munajat. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantu kami, bantu semua yang hadir siang ini, bantu siapapun yang tasdik percaya dengan ilmu ini,
ala dzikrika, untuk menyebut-nyebut nama Engkau, untuk mengingat kesempurnaan zat Engkau, sifat dan afal Engkau. Wa syukrika wa husni ibadati, bantu juga kami ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu. Ilahi, sama-sama, Ilahi, wahai Tuhanku, wahai nyawaku berada di tangan-Mu, wahai penciptaku, anta maksudi, ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan dipandang makhluk ya Allah, tapi lebur dalam kebesaran keindahan. Waridhaka matlubi, ya Allah, yang kami minta ya Allah hanya ridha-Mu ya Allah. Salat kami sulit diterima ya Allah, sedekah kami kurang ikhlas ya Allah, haji umrah kami tidak mabrur ya Allah, tapi ya Allah ridha-Mu cukup ya Allah, ridha-Mu, maaf-Mu cukup bagi kami ya Allah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buka matanya sebentar, ambil dari pusar. La kubun-ubun ilaha, ke bawah kanan ilah, hunjam illallah, pejam mata. La ilaha illallah, baca Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. La Allah, lidah dikunci, lidah dilipat ke langit-langit, mulut ditutup, sebut Allah, Allah. Pegang dadanya, berteriak dalam hati, Allah, Allah, ya Allah. Baca Allahu dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, hunjam ke dalam kalbu. Ikuti. هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Baca La ilaha illallah Muhammadur Rasul. 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين. اللهم يا الله يا الله يا رحمن الرحيم
hidupkan kami dalam la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ya Allah, fanakan kami dalam la ilaha illallah, fanakan qalbu kami dalam nama Allah, fanakan sir kami dalam hu Allah. Allahumma ya Allah, balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidaklah sempurna zikir kami kecuali dengan menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Maka mohon ya Allah, sampaikan selawat kami, salam kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tidak istiqamah ya Allah, hanya Engkaulah yang menaburkan istiqamah. Faj'alna ya Rabbana mimman razaqtahu al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Maka ya Allah, izinkan kami dapat anugerah rezeki istiqamah dari Engkau. Allahumma ya Allah, berkahi guru-guru kami, orang tua kami, sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, wabil khusus siapapun yang hadir pada siang ini, wa khusul khusus Sayyidina Syekhina Maulana Al-Mursyid Al-Kamil Mukammil Al-Arif Billah Muhammad Arsyad Al-Banjari wa zuriyatihi wa muhibbihi wa usulihi wa furu'ihi, wa khusul khusus Syekhihi Syekh Muhammad Saman Al-Madani wa bisanadihi ila habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya izinkan semua amalkan ini, zikir la ilaha illallah dan Allah dan Hu Allah sesuai yang sudah ditulis di dalam halaman 16. Tapi itu ada perubahan, bukan 163, la ilaha illallahnya 165 ya. Ajastukum jami'an. Namun belum boleh mengajarkannya kecuali ada izin tertulis dari kami ya. Jadi silakan mimpin zikir begini, guru habis ngaji kitab syar-syar, boleh zikir ini sekali ini seminggu kah, sekali sebulan kah ya. Semoga Allah menerima amal kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.